Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang diuji tanpa jeda? Seolah setiap kali kamu mulai bisa bernapas lega, datang lagi ujian yang bahkan lebih berat dari sebelumnya. Kamu bertanya dalam hati, kapan semua ini akan berakhir? Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika orang-orang di sekitarmu tidak mengerti seberapa besar perjuangan yang kamu jalani dalam diam. Ada masa di mana kamu ingin menyerah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lelah. Lelah terus berpura-pura kuat. Lelah menunggu sesuatu yang belum juga datang. Lelah berdoa tanpa tahu apakah doa itu masih didengar. Namun di balik semua rasa lelah itu, ada satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa setiap ujian memiliki masa kedaluarsa. Tidak ada penderitaan yang kekal. Tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Dan seringkali, tanda-tanda bahwa ujianmu akan segera berakhir justru muncul ketika kamu hampir tidak mampu lagi menanggungnya. Banyak orang berpikir, ketika hidup terasa makin berat, berarti kita sedang jauh dari pertolongan. Padahal bisa jadi, justru di saat itu, pintu perubahan sudah sangat dekat. Layaknya malam yang paling gelap, selalu datang sesaat sebelum fajar. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik itu. Titik di mana semua terasa gelap, tapi sebenarnya itu tanda bahwa cahaya sudah mulai menyapa. Coba perhatikan dirimu perlahan. Apakah kamu mulai bisa menerima hal-hal yang dulu membuatmu marah? Apakah kamu mulai merasa tenang walau masalah belum selesai? Atau mungkin kamu mulai melihat makna di balik setiap peristiwa pahit yang dulu kamu benci? Itulah sinyal halus dari kehidupan bahwa pelajaranmu hampir selesai, bahwa kamu sudah hampir sampai di ujung jalan dari babak ujian ini. Ujian tidak akan pernah diakhiri sebelum kamu memahami pelajarannya. Tapi ketika hatimu mulai bisa menerima tanpa memberontak, ketika kamu mulai bisa bersyukur bahkan atas rasa sakit, disitulah hidup mulai melunak. Dan perlahan, segala yang dulu terasa berat mulai bergeser. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu sudah kuat untuk menjalaninya. Ingatlah, tidak ada pelangi tanpa hujan, tidak ada kedewasaan tanpa luka, dan tidak ada keindahan tanpa proses yang menyakitkan. Mungkin saat ini kamu merasa sendiri. Kamu tidak punya siapapun untuk bercerita. Kamu hanya punya dirimu sendiri dan air mata yang menemanimu di malam sunyi. Tapi sesungguhnya, di balik keheningan itu, kehidupan sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah babak baru, sebuah fase yang lebih terang, yang tidak akan datang jika kamu tidak melewati badai yang sekarang. Jadi jangan menyerah sekarang, karena seringkali saat kamu merasa ini sudah batasnya, justru itu adalah tanda bahwa pintu akhir ujianmu sudah mulai terbuka. Dalam video ini kita akan membahas 5 tanda bahwa ujian terberat dalam hidupmu sedang menuju akhir. Tanda-tanda yang mungkin tidak kamu sadari, tapi sebenarnya sedang kamu alami satu persatu. Tonton sampai selesai dan biarkan hatimu yang menilai. Tanda pertama, kamu mulai merasa tenang, bukan karena masalahmu hilang. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang saat sedang berada di titik terendah. Ketenangan bukan datang setelah badai berakhir, tapi muncul saat kamu berhenti melawan badai itu. Dulu, setiap masalah membuat hatimu panik. Kamu gelisah, khawatir, dan sibuk mencari jalan keluar secepat mungkin. Tapi sekarang, meskipun hidup belum juga berubah banyak, kamu mulai bisa menatapnya dengan lebih tenang. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kamu tidak lagi marah seperti dulu. Dan kamu mulai berkata pada diri sendiri, ya sudah, mungkin ini memang jalannya. Itu bukan tanda kamu menyerah. Itu tanda bahwa jiwamu mulai matang. Karena orang yang benar-benar kuat bukanlah yang mampu mengendalikan segala hal, tapi yang mampu menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ketika kamu mulai bisa diam tanpa merasa kalah, itu artinya kamu mulai menang atas dirimu sendiri.
Ketika kamu bisa tenang meski belum ada solusi, itu artinya kamu mulai percaya pada proses, bukan hanya pada hasil. Dan disitulah diam-diam hidupmu mulai berubah. Kamu mulai memilih diam daripada membalas. Kamu mulai memilih doa daripada amarah. Kamu mulai memilih sabar daripada terburu-buru. Dan tanpa sadar, kamu sedang menjalani fase akhir dari ujian panjang itu. Ketenangan adalah tanda bahwa pelajaran sudah dimengerti. Bayangkan seperti sekolah kehidupan. Ketika murid sudah paham, ujian tidak perlu diulang. Begitu juga dengan hidup. Jika kamu sudah belajar tenang, maka hidup tidak perlu lagi mengirim ujian yang sama. Ketenangan itu bukan berarti kamu bahagia setiap saat, tapi kamu tahu bahwa setiap rasa sakit pun punya tempatnya sendiri. Kamu mulai sadar, tidak semua luka harus disembuhkan sekarang. Karena beberapa luka ada untuk mengajarkan kesabaran, bukan untuk dihapus begitu saja. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, biasanya tanda-tanda perubahan mulai muncul perlahan. Entah ada pintu rezeki kecil yang tiba-tiba terbuka, entah seseorang datang membawa kabar baik, atau kamu sekadar merasa ringan, meski belum tahu kenapa. Semua itu adalah sinyal lembut dari semesta bahwa kamu sudah hampir sampai, bahwa badai di hidupmu sudah mulai reda. Maka jika saat ini kamu mulai bisa tenang, walau masalah belum selesai, jangan remehkan hal itu. Karena itu bukan hal kecil, itu tanda besar bahwa jiwamu sedang sembuh. Dan saat jiwa sembuh, kehidupan pun akan ikut membaik. Tanda kedua, hal-hal yang dulu menyakitkan, kini justru membuatmu bersyukur. Ada masa dalam hidup di mana kamu berpikir, kenapa hal itu harus terjadi padaku? Kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, semuanya terasa seperti hukuman dari kehidupan. Kamu menangis, kamu marah, dan kamu berdoa agar semua itu tidak pernah terjadi. Namun seiring waktu berjalan, kamu mulai melihat sesuatu yang dulu tidak kamu mengerti. Kamu sadar kalau tidak ada peristiwa itu, kamu mungkin tidak akan tumbuh sekuat sekarang. Kamu tidak akan belajar mengenali siapa yang benar-benar tulus. Dan kamu tidak akan tahu bahwa ternyata dirimu mampu bertahan sejauh ini. Inilah tanda kedua bahwa ujian hidupmu hampir berakhir. Kamu mulai bisa bersyukur atas luka-luka lama. Dulu kamu benci rasa sakit itu, tapi kini kamu melihatnya sebagai titik balik. Dulu kamu berharap waktu bisa diputar, tapi sekarang kamu justru bersyukur semuanya berjalan seperti ini. Karena kalau tidak, kamu tidak akan pernah menjadi pribadi yang sekarang kamu lihat di cermin. Inilah keindahan kehidupan. Ia selalu membuat luka menjadi guru terbaik. Luka tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengikis bagian-bagian dirimu yang dulu masih sombong, masih tergantung pada orang lain, masih belum mengenal nilai dari ketenangan dan kedewasaan. Rasa sakit membuatmu berhenti berlari keluar dan mulai mencari kekuatan di dalam. Ia membuatmu paham bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang tetap di sampingmu, tapi tentang kemampuanmu untuk tetap berdiri meski semua pergi. Dan ketika kamu bisa melihat ke belakang tanpa amarah, ketika kamu bisa berkata, terima kasih untuk masa lalu yang pernah menyakitiku, maka disitulah hidupmu sudah naik ke level berikutnya. Kamu sudah menuntaskan pelajaran yang dulu terasa berat. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi mulai berkata, oh, jadi ini alasannya. Itulah perubahan besar dalam kesadaranmu. Dan perubahan itu tidak pernah muncul dari hidup yang mudah, melainkan dari hidup yang penuh luka, namun dihadapi dengan hati yang tetap terbuka. Jadi jika hari ini kamu bisa memandang masa lalumu tanpa dendam, bisa tersenyum walau dulu kamu pernah disakiti, itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu sudah sembuh. Dan sembuh adalah awal dari babak baru yang lebih indah. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu mampu bersyukur atas masa lalu, kamu sedang mengubah energi hidupmu. Kamu menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupmu, karena kamu sudah berhenti menolak takdir yang pernah kamu jalani. Itulah sebabnya, ketika kamu bisa bersyukur atas yang menyakitkan, hidupmu mulai terasa ringan. Masalah masih ada, tapi hati sudah tidak berontak. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, ujian beratmu sedang menuju akhir. Tanda ketiga, jalan hidupmu mulai terbuka, sedikit demi sedikit.
Pernahkah kamu menyadari bahwa sebelum sesuatu yang besar terjadi, hidup biasanya mulai memberikan sinyal-sinyal kecil terlebih dahulu? Bukan tiba-tiba semuanya berubah, bukan langsung datang keberuntungan besar, tapi langkah demi langkah kecil yang membuatmu mulai merasa sepertinya ada sesuatu yang mulai membaik. Itulah tanda ketiga bahwa ujian terberat dalam hidupmu sedang mendekati akhir. Jalan hidupmu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Mungkin kamu belum melihat perubahan besar, tapi kamu mulai menerima kabar baik kecil yang dulu tidak kamu duga. Mungkin seseorang tiba-tiba menawari bantuan, atau ada peluang baru datang tanpa kamu rencanakan. Kadang bentuknya sangat sederhana. Pekerjaan yang dulu terasa buntu, pelan-pelan mulai menemukan arah. Hubungan yang dulu dingin, mulai ada kehangatan kembali. Atau hati yang dulu berat, sekarang terasa lebih ringan tanpa alasan yang jelas. Itulah cara kehidupan bekerja. Ia jarang memberikan perubahan besar sekaligus. Karena jika datang terlalu cepat, kita belum siap menerimanya. Hidup akan selalu menguji kesabaranmu dulu, baru kemudian membuka pintunya perlahan. Bagaikan fajar yang muncul dari gelapnya malam, ia tidak langsung menerangi seluruh langit, tapi memberi sedikit cahaya, cukup untuk membuatmu yakin bahwa pagi memang sedang datang. Dan kamu tahu, cahaya kecil itu seringkali muncul di saat kamu hampir menyerah. Ketika kamu berkata dalam hati, "Aku sudah tidak sanggup lagi." Justru di saat itu, kehidupan mulai berbisik. Tunggu sebentar lagi, kamu sudah dekat. Sebab sebelum setiap kebangkitan, selalu ada masa di mana segalanya terasa sunyi. Itulah momen ujian terakhir yang menentukan apakah kamu akan tetap percaya atau berhenti di tengah jalan. Jika kamu hari ini mulai melihat tanda-tanda kecil, apapun itu, sekecil apapun, syukurilah, jangan abaikan. Karena di balik setiap langkah kecil, ada energi besar yang sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Jangan buru-buru menuntut hasil besar. Cukup jaga hatimu agar tetap percaya dan terus melangkah. Meski perlahan, karena jalan yang sedikit demi sedikit terbuka, lebih kokoh daripada jalan yang terbuka sekaligus. Dan saat kamu terus melangkah dengan ketenangan, perlahan kamu akan melihat bahwa semua hal yang dulu tertutup, satu persatu mulai menemukan jalannya. Yang dulu kamu kejar dengan cemas, tiba-tiba datang tanpa kamu cari. Yang dulu terasa mustahil, pelan-pelan mulai terasa mungkin. Itulah tanda bahwa siklus ujianmu sudah hampir selesai. Hidup tidak lagi menentangmu, karena kamu sudah selaras dengan iramanya. Dan ketika kamu sudah bisa berjalan seirama dengan kehidupan, kamu tidak perlu berlari lagi. Hidup akan membawa kamu ke tempat yang seharusnya, tanpa perlu dipaksa. Tanda keempat, kamu tidak lagi ingin balas dendam, tapi ingin berdamai. Ada masa dalam hidup ketika luka membuatmu marah. Kamu merasa dikhianati, ditinggalkan, diperlakukan tidak adil. Dan tanpa sadar, kamu membawa luka itu kemanapun kamu pergi. Kamu ingin mereka tahu. Rasanya disakiti seperti yang kamu rasakan. Kamu ingin mereka menyesal, ingin kehidupan membalas perlakuan mereka dengan cara yang sama. Tapi waktu pelan-pelan mengubah segalanya. Sampai tiba di satu titik, kamu hanya ingin tenang. Bukan karena kamu lupa apa yang terjadi, tapi karena kamu sadar, membawa dendam tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Inilah tanda keempat bahwa ujian terberat dalam hidupmu hampir berakhir. Kamu tidak lagi ingin balas dendam, tapi ingin berdamai. Kamu mulai memahami bahwa dendam tidak membuatmu kuat, ia hanya memperpanjang luka. Kamu mulai sadar bahwa membalas tidak akan menghapus rasa sakit, tapi justru mengikatmu pada masa lalu yang seharusnya sudah kamu lepaskan. Kamu mulai melihat semua orang yang pernah melukaimu bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai guru kehidupan. Mereka datang membawa pelajaran, bukan sekadar penderitaan. Mereka mengajarkanmu arti ketulusan, arti kehilangan, dan arti melepaskan dengan hati yang utuh. Ketika kamu bisa mendoakan mereka yang dulu menyakitimu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak ingin menyimpan beban itu lagi. Disitulah hatimu mulai sembuh. Disitulah kamu benar-benar bebas. Berdamai bukan berarti kamu setuju dengan apa yang mereka lakukan.
Berdamai berarti kamu memilih tidak lagi hidup di bawah bayangan masa lalu. Kamu memilih memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, agar hatimu bisa beristirahat. Dan menariknya, saat kamu benar-benar berdamai, energi hidupmu berubah total. Segala hal mulai terasa ringan. Hal-hal baik mulai datang tanpa kamu kejar. Karena tidak ada yang lebih kuat dari hati yang bersih. Tidak ada magnet yang lebih besar dari jiwa yang telah memaafkan. Banyak orang berpikir kebahagiaan datang dari membuktikan sesuatu. Tapi kebahagiaan sejati justru muncul saat kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Kamu tidak perlu membuat orang menyesal, karena kamu sudah menutup bab itu sepenuhnya. Kamu tahu kamu sudah sampai di titik damai, saat kamu bisa mengingat masa lalu tanpa rasa sakit, saat kamu bisa melihat orang yang dulu melukaimu, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, karena lewatmu aku belajar mengenal diriku sendiri." Dan ketika kamu sudah bisa sampai di titik itu, itulah akhir dari bab lama. Hidup tidak akan lagi menguji luka yang sama, karena kamu sudah menuntaskan pelajarannya. Jadi jika hari ini hatimu tidak lagi ingin membalas, jika kamu hanya ingin hidup tenang dan bahagia tanpa beban, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu sudah menang atas dirimu sendiri. Tanda kelima, kamu mulai merasakan dorongan untuk memulai hal baru. Ada masa di mana semuanya terasa hancur. Kamu kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan dirimu sendiri. Namun perlahan, tanpa kamu sadari, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah dorongan lembut dari dalam hati, seolah ada suara kecil yang berkata, "Ayo, mulai lagi." Itu bukan semangat yang meledak-ledak, bukan pula rasa optimis yang tiba-tiba muncul, tapi rasa tenang yang mendorongmu untuk bangkit. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu siap. Inilah tanda kelima bahwa ujian terberat dalam hidupmu sedang menuju akhir. Kamu mulai merasakan dorongan untuk memulai hal baru. Kamu mulai ingin membersihkan ruangmu, merapikan kamar, menghapus hal-hal yang tidak lagi selaras dengan dirimu. Kamu mulai ingin memperbaiki diri, mencoba sesuatu yang dulu kamu tunda, atau sekadar menata ulang hidup dengan cara yang lebih sederhana. Dan semua itu muncul bukan karena keadaan sudah sempurna, tapi karena hatimu sudah pulih. Ketika hati sembuh, jiwa akan menuntunmu menuju arah yang baru. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak berhenti di masa lalu. Kamu mulai melihat masa depan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ruang kosong yang siap diisi dengan makna baru. Tidak ada lagi rasa takut seperti dulu, karena kamu tahu apapun yang menantimu di depan, kamu sudah jauh lebih kuat untuk menghadapinya. Rasa ingin memulai ini adalah tanda kehidupan sedang berputar kembali ke arah yang terang. Dan biasanya, setelah badai panjang, inilah saat di mana cahaya benar-benar masuk. Bukan sekadar sinar dari luar, tapi cahaya dari dalam. Cahaya yang tumbuh dari kesabaran, luka, dan proses panjang yang kamu jalani dengan tulus. Kamu tidak lagi ingin membuktikan sesuatu, tidak lagi ingin terlihat baik di mata siapapun. Yang kamu inginkan hanyalah hidup dengan damai, mengerjakan apa yang membuat hatimu tenang, dan menjaga diri agar tetap bersyukur setiap hari. Dan disitulah kehidupanmu benar-benar berubah, bukan karena masalahmu menghilang, tapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang berbeda. Kamu sudah lulus dari pelajaran yang dulu begitu berat, dan kini hidup siap membawamu ke babak baru. Ujian hidup memang tidak bisa dihindari. Setiap orang akan melalui bagiannya masing-masing. Ada yang diuji lewat kehilangan, ada yang lewat kekecewaan, ada yang lewat sepi panjang, yang membuatnya belajar tentang arti harapan. Tapi percayalah, tidak ada ujian yang kekal, tidak ada penderitaan yang diciptakan tanpa tujuan. Dan jika kamu sampai di titik di mana kamu mulai merasa tenang, bisa bersyukur atas masa lalu, melihat jalanmu mulai terbuka, memaafkan dengan tulus, dan ingin memulai sesuatu yang baru, maka itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ujian terberat dalam hidupmu sedang menuju akhir. Hidup sedang menyiapkan bab yang lebih indah, lebih damai, dan lebih bermakna untukmu. Tugasmu sekarang hanya satu,
Jaga hatimu agar tetap percaya, karena begitu kamu percaya, energi hidupmu berubah, dan pintu-pintu kebaikan yang dulu tertutup akan mulai terbuka satu persatu. Jadi untuk kamu yang mendengarkan ini malam ini, ambil napas dalam-dalam dan bisikkan pelan dalam hati, "Aku siap menyambut babak baru dalam hidupku."